Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dihan Ismunandar. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah guru kimia di SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Anak-anak semua, silahkan semuanya berdiri. Ustaz mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semangat sekali ya hari ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, Mas Miko ya, mohon dipimpin berdoa. Ya Mas Miko ya. Untuk hari ini saya coba untuk presensi ya untuk kelas 11B. Ya. Kelas 11B satu kelasnya ada berapa? 30. Ya, 31 siswa. Sini saya hitung ada 28 siswa ya. Mas Kafa, Mas Helmi, dan yang satu adalah Mas Rafinur ya. Oke. Kenapa? Lomba. Oh, oke, ikut lomba ya. Oke, bagus ya. Ya, kita doakan semoga ketiga teman-teman kalian tadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Baik, untuk hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, apakah kalian sudah menyiapkan untuk keperluan hari ini? Sudah? Ya, bukunya sudah disiapkan? Oke, laptopnya sudah ya? Nah, silakan semuanya ditaruh di depan ya, di atas meja kalian, disiapkan semuanya. Oke, baik, jika sudah, sekarang perhatikan semuanya ya di depan. Ya, di sini Ustadz sudah menampilkan suatu slide presentasi. Ya, di sini kita akan pelajari materi yang baru. Materi apa itu? Ya, hidrolisis garam. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, di sini Ustadz memberikan 3 yang harus kalian sampai ya. Yang pertama, siswa-siswa semua itu harus mampu menganalisis ya garam-garam yang mengalami hidrolisis ya melalui kajian literatur. Kemudian yang nomor 2, nah di sini nanti siswa juga akan melakukan yang namanya percobaan ya. Percobaan apa Ustadz? Percobaan untuk menentukan sifat asam basa dari berbagai larutan. Kemudian juga memprediksi pH dari suatu larutan garam itu ya. Nah, nanti memprediksinya bisa menggunakan yang namanya kertas lakmus, bisa juga dengan indikator universal ya. Walaupun juga sebelumnya mungkin kalian sudah pernah ya menggunakan apa? Alat pH ya, pH meter ya. Alat pH meter itu alat yang digunakan untuk menentukan pH. Nah, kemudian di sini juga kalian harus bisa menunjukkan sikap ilmiah dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun yang ketiga nih ya, anak-anak semua di sini juga harus menyajikan laporan ya, karena di sini anak-anak itu nanti akan melakukan percobaan, tentunya nanti harus ada laporan yang dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Nah, kemudian juga nanti siswa harus bisa memperlihatkan sikap ilmiah dan rasa percaya diri. Kira-kira untuk tujuan pembelajarannya bisa dipahami? Oke, bagus ya.
Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan penilaian. Apa saja sih yang ingin saya nilai di sini? Nah, untuk penilaian pada hari ini, di sini Ustadz akan memberikan penilaian. Ya, jadi nanti ada penilaian terhadap sikap, ya, kemudian juga ada penilaian juga untuk ranah kognitifnya juga, kemudian juga ranah keterampilan. Nah, untuk yang sikapnya nanti akan Ustadz berikan angkat motivasi juga ya. Nah, kemudian juga ada observasi sikap. Antara lain apa? Nah, di sini ya ada kerjasama, disiplin, dan juga rasa tanggung jawab. Nanti akan saya lakukan ketika kalian melakukan proses pembelajaran, gitu ya. Kemudian untuk kognitifnya di sini nanti akan Ustadz berikan tes pilihan ganda, ya. Akan Ustadz berikan sebelum sebagai pretest, kemudian juga sesudah pembelajaran sebagai nilai post test. Tentunya keterampilan ini juga akan Ustadz nilai juga. Keterampilan pada waktu kapan Ustadz? Pada waktu kalian melakukan percobaan, ya, kemudian juga ketika kalian melakukan diskusi, kemudian juga ketika kalian nanti maju ke depan melakukan presentasi seperti itu. Nah, di sini Ustadz akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan pendekatan scientific approach, dan kemudian metodenya adalah metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga praktikum, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, bagus ya. Nah, kalau sudah di sini, yuk semuanya, anak-anak semua silahkan perhatikan di sini ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini perhatikan yang paling atas, ini adalah reaksi antara asam dan basa. Nah, reaksi antara asam dan basa akan membentuk apa? Nah, garam. Kemudian kita lihat di sini ya, garam itu ternyata dapat mengalami hidrolisis, baik hidrolisis total, hidrolisis sebagian, maupun tidak terhidrolisis. Nah, yang terhidrolisis total itu yang bagaimana? Ya, nah ini garam yang nanti akan terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan yang terhidrolisis sebagian nanti adalah garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat ataupun asam kuat dengan basa lemah. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak terhidrolisis jika dia garamnya terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ya. Ini. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah yang di sini Ustadz berikan tanda di sini ya. Nah, kita hanya akan belajar sampai sejauh ini. Nah, kira-kira apakah bisa dipahami semuanya? Oke, bisa ya? Oke, bagus. Semangat ya? Wah, ini. Nah, ini anak laki-laki semuanya ya. Ini semangat semua ya suaranya ya. Lantang sekali. Oke, bagus. Oke, anak-anak perhatikan di sini ya. Gambar apa ini kira-kira? Garam. Oke. Nah, sekarang lihat di sini ya. Kalau kalian sudah tahu itu garam, nah, kira-kira bagaimana sifatnya yang kalian tahu? Netral. Oke, netral. Ada jawaban dari Mas siapa yang jawab netral? Oke, Mas Aski. Jawabnya garam itu netral. Ada ya sifat lain yang kalian tahu? Ya, dari siapa? Asin, ya, nggak salah, ya benar ya. Karena umumnya garam yang kalian tahu itu adalah garam dapur ya, natrium klorida yang kalian selama ini pahami. Padahal garam itu banyak ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Gambar apa ini yang kedua? Gambar sabun. Nah, sekarang di sini akan muncul pertanyaan. Apakah sabun itu juga garam? Iya. Oke. Bagaimana sifatnya dia? Oke, kalian sering apa? Ya, kalian sering sekali menyatakan bahwa sabun itu bersifat basah. Benar? Ya? Ya, benar. Kenapa kok kalian bisa tahu dia itu basah? Oke, rasanya pahit. Oke, benar ya? Nah, tadi Mas Ishak jawabnya bagaimana? Ya, menggunakan kertas lakmus. Ya, sudah belajar ya ini ya? Ya. Ya, tentunya bahwa sabun itu dia memang bersifat basah. Namun sabun itu bukan senyawa basah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kenapa kok dia bisa basah? Ya, di sini. Nah, ternyata sabun itu juga dia merupakan garam ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada trigliserida ya, kemudian di sini ketika dia bereaksi dengan air ya, sabun kan kalau kita menggunakan kan pasti akan dengan air juga kan? Ya kan? Nah, di sini akan menghasilkan gliserol dan kemudian di sini juga ada asam lemahnya. Nah, ya, kalau reaksinya di sini kita sudah jelas di sini bahwa ternyata dia bersifatnya adalah basah seperti itu. Oke.
Kemudian kita sudah tahu bahwa ternyata sabun itu bersifat basah. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi bahwa suatu garam itu dia bersifat basah? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, siapa ada yang mau jawab? Ya, oke. Mas Ishak ya, silakan Mas Ishak. Oke, itu kalau menggunakan kertas lakmus ya. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh dari Mas Ishak ya. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya suatu kertas lakmus, maka kita bisa mengujinya baik asam maupun basah. Ataupun kalau misalnya itu lebih sensitif lagi, nilainya lebih jelas lagi adalah menggunakan alat pH meter. Itu nanti nilainya akan lebih spesifik seperti itu ya. Ada lagi mungkin selain pH meter dan kertas lakmus ya? Indikator universal. Oke, terima kasih ya. Nah, yuk perhatikan di sini ya. Di sini Ustadz punya beberapa gambar. Kira-kira yang pertama ini gambar apa ini? Sosis. Ya, ini gambar sosis ya. Kemudian yang kedua gambar apa ini? Roti. Ya. Kemudian yang ketiga gambar apa? Soda. Minuman berkarbonasi. Ya. Kemudian yang paling atas nih gambar apa nih kira-kira? Ya, dia pemutih ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya cairan pemutih. Nah, asal kalian tahu ya, ternyata dari 4 gambar yang Ustadz sajikan ini ya, semuanya ini berhubungan dengan yang namanya garam. Ya, selama ini mungkin kalian terfokus bahwa garam itu hanya garam dapur ya. Nah, kalau asal kalian tahu di sini ini namanya powder plus bleach ya, atau pemutih ya. Cairan pemutih itu mengandung yang namanya NaOCl atau natrium hipoklorit. Ya, itu juga garam. Nah, maka dari itu dengan kita mempelajari garam, kalian akan tahu ternyata di sepanjang kehidupan kita itu selalu berhubungan dengan senyawa garam gitu. Dan garam itu tidak hanya berkaitan dengan garam dapur ya, dengan NaCl yang rasanya asin, kemudian yang sifatnya netral tadi ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Untuk mengetes kemampuan awal kalian, kita bisa melakukan pretest ya? Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Oke. Jika bisa, silahkan kalian siapkan laptopnya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, ini buat penilaian, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ya debat ketiga ditempuh oleh Mas Imad Akil. Oke, ya. Kemudian debat kedua didapatkan oleh Mas Ishak. Kemudian yang pertama didapatkan oleh Mas Farhad. Ya, oke. Ya, terima kasih ya untuk hasilnya. Ini sebagai pandangan dari Ustadz ya. Nanti untuk melihat kemampuan awal kalian. Jika sudah, perhatikan di sini. Nah, pada tahap awal ini kita akan mengorientasi terhadap masalah. Nah, pertama-tama sebelum memulai tahapan ini, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Apakah sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Baik, sudah. Jika sudah, perhatikan di sini Ustadz akan membagikan LKS, ya. Silakan jika kalian sudah memegang LKS, ya, silakan dibuka LKS-nya kemudian pahami semua instruksinya. Jika sudah pegang LKS semua, silahkan ya. Pada tahap awal ada tahap orientasi suatu masalah. Silahkan di dalam suatu wacana. Nah, di sini ada Dina, Lia, Nafi, dan Agus itu berkunjung ke suatu gudang ya. Gudangnya itu tadi milik siapa? Miliknya Pak Ali. Pak Ali itu bercerita bahwa tanaman miliknya Pak Dodi itu ternyata menunjukkan suatu gejala. Gejalanya apa? Gejalanya tidak mau tumbuh. Nah, gejala tidak mau tumbuh ini terlihat dari tumbuhannya dia menguning dan dia juga akan menunjukkan tanda-tanda akan mati. Kemudian Pak Dodi tersebut, beliaunya itu ternyata memberikan suatu pupuk. Pupuk apa yang diberikan di sini? Ya, pupuk urea ya. Pupuk urea ini memiliki rumusan CONH2 2 kali. Nah, ternyata ketika diberikan pupuk tersebut justru malah
tanaman yang ada justru semakin parah ya. Nah, kemudian untuk menjaga agar produksi tanaman ini berjalan dan ada namanya beberapa rekan Pak Dodi yang sama petani itu menyarankan beberapa pilihan. Nah, pilihannya ini pilihan apa? Nah, diberikan beberapa pilihan pupuk ya. Nah, ternyata diberikan 4 pupuk. Dari beberapa pupuk tersebut, ternyata di sini setiap tanah itu dia harus memerlukan pH yang ideal. Ya, jadi pH tanah itu tidak boleh terlalu asam dan tidak boleh terlalu basah. Silahkan dari yang sudah ada tersebut kalian ya disuruh untuk menyelesaikan semua yang ada di LKS. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Ternyata di Indonesia itu sudah sering kali petani itu juga memberikan perlakuan untuk memberikan treatment terhadap suatu tanah. Seperti itu ya. Ini bisa menggunakan kapur tohor, kapur tembok, kemudian juga bisa menggunakan kapur gypsum gitu ya. Nah, sekarang keempat pupuk yang kalian amati adalah pupuk ini ya. Pupuk ZA, pupuk niter, pupuk TSP, dan pupuk urea. Yang mana kalian sudah tahu rumusannya ya. Tadi apa rumusannya yang pertama? Keempat pupuk ini sudah Ustadz sediakan di depan sini ya, dengan konsentrasi sama ya. Di sini konsentrasi 1 molar ya. Nah, dengan persentasenya bermacam-macam yang tentunya sudah saya sesuaikan dengan molaritasnya. Gitu. Oke. Nah, sampai sejauh ini bisa dipahami? Bisa? Oke, bisa. Jika bisa, silahkan. Di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama, dari kasus tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Dan yang ingin menyampaikan? Kandungan garam pada setiap berbeda-beda. Oke, kandungan garam dari setiap pupuk berbeda-beda. Ada lagi? Ya. pH tanah itu harus ideal. pH yang ideal itu pH yang berapa? Ya, 6 sampai 7 ya. Berkisar di pH netral ya. Kemudian, yang kedua, kira-kira konsep pengetahuan apa yang berhubungan dengan masalah ini? Konsep berkaitan dengan hidrolisis garam ya. Benar sekali, berhubungan dengan hidrolisis garam ya. Nah, karena pada dasarnya pupuk tersebut itu merupakan senyawa garam. Bisa dipahami? Oke, bisa. Kemudian di sini, jika suatu pupuk itu mengandung garam ya, jika suatu pupuk mengandung garam dan dapat bersifat baik itu asam, basa ya, mungkin juga bisa bersifat netral juga. Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya tersebut? Oke, silakan ada yang mau menjawab untuk soal nomor 3? Saya. Oke, Mas Aska ya. Oke, silakan berdiri mungkin Mas Aska. Jadi kita bisa mengetahui sifat asam dan basa yang pada larutan itu dengan cara pakai kertas langus. Jadi nanti kita masukin kertas langusnya ke dalam larutannya tadi. Nah, perubahan warna yang di kertas langusnya itu nanti bisa menentukan apakah larutan itu bersifat asam maupun basa. Sekian dari saya. Oke, berikan aplaus bersama-sama ya. Ya, cara untuk mengidentifikasinya, apa yang disampaikan oleh Mas Aska tadi sudah benar ya. Nah, jadi kita bisa menentukan sifat dari garam itu adalah dengan cara mengidentifikasinya ya. Meskipun yang dijawab oleh Mas Aska tadi baru menggunakan kertas langus ya. Ya, walaupun di awal tadi juga sudah kita singgung bahwa kita bisa menggunakan apa saja? Ya, indikator universal dan juga pH meter gitu ya. Oke. Sudah terjawab semua ya? Oke, baik. Bagus. Kemudian di sini yuk untuk bisa kalian nanti menyelesaikan suatu masalah yang ada di wacana tersebut atau di video yang sudah Ustadz sampaikan. Nah, silakan pada aktivitas untuk pengorganisasian belajar ini, silakan kalian untuk merancang percobaan. Kita buktikan keempat garam ini ya, larutan garam ini bagaimana sifatnya. Tadi sudah disampaikan kalian bisa melakukan identifikasi. Nah, silakan untuk pada aktivitas ini kalian merancang percobaan dan menuliskan alat dan bahan yang harus digunakan. Ya, dengan berbekal apa yang sudah ada di depan sini. Silakan. Ayo. Silakan dituliskan di LKS.
Tanya. Oke, yang belakang sudah semua? Korelatif silakan duduk. Yang benar. Mana? Lebih jelas daripada. Oke, anak-anak sudah selesai semua pada tahap ini? Jika sudah, silahkan ya kita ke penyelidikan. Nah, pada tahapan ini sebelum kalian nanti akan mulai percobaan tentunya ya. Nah, kalian harus mengajak teman kalian di dalam satu kelompok untuk berbagi tugas ya. Jadi nanti ada yang mengerjakan di LKS tugas-tugasnya seperti apa dan ada juga yang melakukan percobaan. Nah, kemudian juga kalian harus mengikuti semua prosedur yang ada di LKS dan instruksi yang dari Ustadz berikan ya. Kemudian juga di sini kalian juga diperbolehkan untuk ya mencari dari sumber-sumber yang terpercaya ya, dari internet sama Ustadz berikan, sama Ustadz diperbolehkan juga ya. Kemudian kalian juga boleh juga mengambil dari LMS, sudah Ustadz berikan yang namanya modul ya, modul pembelajaran yang berisi tentang materi hidrolisis garam, bisa kalian gunakan juga ya. Internet semuanya boleh digunakan, namun jangan menggunakan dari Wikipedia ya, harus menggunakan sumber-sumber yang terpercaya seperti itu ya. Kemudian juga silahkan diselesaikan semua tugas-tugas yang ada di LKS. Oke, paham apa yang Ustaz sampaikan? Jika paham, silahkan kalian melakukan percobaan. Yuk, silahkan setiap kelompok boleh ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Buat apa itu? Seta itu mengasam bener. Asam pasti di bawah 7 seta. Malah karet sekitaran 4 atau 5. Jika kalian sudah melakukan percobaan, silakan ya hasil percobaan kalian dimasukkan ke dalam tabel ini ya. Jadi silakan kalian di sini tentukan rumus kimia ya dari garam. Oke, jadi anak-anak silakan kalian mengambil data hasil percobaan kalian, kemudian kalian sajikan ke dalam tabel ini ya. Nah, di sini ada rumus kimia garam. Silakan ya, kalian sudah tahu keempat rumus tersebut rumusnya bagaimana. Silakan kalian tuangkan, kemudian di situ tuliskan saja kationnya apa saja, anionnya apa saja, begitu ya. Nah, kemudian di sini ion yang bereaksi dengan air yang bagaimana, kemudian ion yang tidak dapat bereaksi dengan air yang siapa saja juga. Oke, kemudian di sini kalian juga bisa menentukan sifat dari suatu garam, begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa.
menyelesaikan yang ada di LKS? Sudah? Oke. Jika kalian sudah menyelesaikan semua yang ada di LKS, yuk berikutnya di sini adalah pada tahap pengembangan dan penyajian hasil karya. Silahkan disiapkan hasil dari kerja kalian kemudian untuk dipresentasikan ke depan. Oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Silahkan untuk yang pertama. Ada yang ingin menyampaikan? Yuk. Oke, dari kelompok berapa, Mas Iman? Kelompok 1. Oke, baik. Yuk, kita berikan aplaus untuk silakan masuk ke depan. Semuanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membawakan hasil verbal kerja dari praktikum tadi. Hasil dari tas lakus yang dimasukkan ke dalam cairan pupuk tadi. Yang pertama ada KN3. Anionnya positif, anionnya negatif, gramnya netral, pH-nya. Oke, apakah semuanya sudah sama yang disampaikan oleh dari Mas Dafa? Oke, sama ya. Oke, bisa lanjutkan? Balik ya, arah panahnya sana aja. Biar konsisten saja. Sana aja. Oke, perhatikan ya. Apakah sudah benar teman-teman semua? Perhatikan. Ini adalah pekerjaan dari kelompoknya Mas Ima. Coba perhatikan semuanya. Oke, apakah sudah benar? Oke, garam ZA atau amonium sulfat ini sifatnya apa dia? Oke, sifatnya apa dia? Asam atau basa? Amonium sulfat itu sifatnya apa? Asam. Ya, asam ya. Karena di sini untuk asam basa pembentuknya terdiri dari basa, lemah, dan SO4-nya dari asam kuat ya, dari H2SO4. Nah, sekarang lihat reaksi ionisasinya terbentuk dari 2NH4 positif dan SO4 2-. Benar? Benar ya. Nanti tinggal ditambahkan fasa ya, aki ya. Nah, kemudian di sini untuk NH4 positif reaksi hidrolisisnya apakah bisa terhidrolisis? Bisa ya. Terhidrolisis menjadi NH3 dan H3O+ ion hidronium. Inilah ion yang dia memberikan sifat. Oke, ion hidronium, ion yang memberikan sifat asam. Oke, kemudian untuk SO4 2- dengan H2O apakah dia bisa memberikan sifat asam atom dasar? Tidak ya, karena dia tidak bisa terhidrolisis. Oke, apakah sudah sesuai semua dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imat dan teman-temannya? Sudah? Oke, kalau sudah kita berikan aplaus ya. Bagus jawaban dari kelompoknya. Silakan boleh kembali ke belakang. Oke ya, perhatikan. Silakan diperhatikan dari kelompoknya Mas Asia. Ya, karena dia dalam bentuk ion ya. Oke, kemudian untuk reaksi hidrolisisnya apakah bisa terhidrolisis di sini?
Tidak bisa ya, karena semuanya baik itu K positif dan NO3- dia merupakan dari asam basa pembentuknya adalah merupakan asam kuat dan basa kuat sehingga tidak bisa terhidrolisis. Oke, apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa silakan bisa kembali kita berikan plus bersama. Ya. Makasih ya. Oke, baik. Ya, bagus ya. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat baik. Nah, kemudian di sini bisa kalian perhatikan juga. Ya, oke, kita akan mencoba di sini untuk melakukan analisis dan evaluasi dari proses pembelajaran. Perhatikan. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi dengan menentukan sifat dari suatu larutan garam ya. Nah, di sini tentunya kita kan ingin mengatasi kasus tersebut apabila tanah petani tadi bersifat basah. Maka pupuk manakah dari keempat yang diberikan tadi ya yang dapat digunakan oleh suatu petani untuk mengatasi lahan pertanian agar tanamannya menjadi lebih optimal? Nah, kira-kira di antara keempat tadi manakah yang bisa kita gunakan? Pupuk yang mana? Ya, pupuk set A atau pupuk amonium sulfat. Ya, karena pupuk amonium sulfat itu dia sifatnya asam. Ya, dia jadi bisa menurunkan pH tanah ya. Yang awalnya tadi dia basah nanti bisa diturunkan karena pH ideal tanah itu adalah di sekitar 6 sampai 7. Oke. Apakah bisa dipahami sampai sejauh ini? Oke. Jika sudah bisa, yuk kita simpulkan dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, masih ingat tadi ada yang ingin menyimpulkan? Oke, saya bantu ya. Yang pertama, tentang hidrolisis garam. Apa itu reaksi hidrolisis garam? Reaksi pemecahan? Ya, reaksi pemecahan garam oleh air. Ya, hidro itu air, lisis itu pemecahan. Jadi, ini adalah kita untuk melihat reaksi bagaimana garam di dalam air. Ya, tentunya nanti akan mengalami reaksi hidrolisis tadi, pemecahan tadi. Nah, kemudian tadi juga kita sudah tahu ya bahwa garam itu juga dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa dan juga bisa bersifat netral. Oke. Nah, dari keempat pupuk tadi kita juga sudah bisa menyimpulkan. Oke, pupuk yang bersifat asam adalah pupuk set A. Kemudian pupuk yang bersifat basa adalah pupuk urea dan juga pupuk TSP. Kemudian pupuk yang bersifat netral adalah pupuk pupuk PN atau KNO3 tadi ya. Oke. Nah, tentunya dari situ kalian sudah tahu kalau misalnya ada pH tanah yang dia bersifat asam, maka kita bisa menggunakan pupuk dari TSP, kemudian juga pupuk dari urea tadi, begitu. Oke, bisa dipahami semuanya, anak-anak? Oke, bisa. Jika sudah bisa, sekarang perhatikan di sini. Akan Ustadz berikan sedikit penguatan di sini. Oke, anak-anak perhatikan semuanya. Di sini Ustadz akan memberikan sedikit penguatan, ya. Ya, di sini. Di sini ada berapa garam di sini? Ya, 3 garam. Garam yang pertama garam apa? Ya, di sini ada garam dapur NaCl, sifatnya dia pasti netral ya. Di sini ini adalah reaksi ion ya. Ionisasi dan reaksi hidrolisis yang terjadi pada larutan garam. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau kita punya reaksi NH4Cl ya di dalam air. Tentunya tadi akan membentuk apa tadi? NH3 dan H3O+ ya. Di sini ya, NH4 positif ya. Bereaksi dengan H2O akan membentuk NH3 dan H3O+. Nah, ini ya. Ada NH4Cl dimasukkan, maka NH4 terbentuk NH3 dan H3O+. Ya, kemudian juga ada ion Cl- tadi. Karena ion Cl- tidak bisa bereaksi dengan H2O kan? Makanya di sini tidak akan membentuk yang namanya HCl. Oke, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, bisa ya. Oke, bagus. Jika anak-anak semuanya sudah paham dan sudah melewati semuanya dan dirasa sudah cukup, ya. Namun sebelumnya di sini saya tanyakan apakah masih semangat untuk belajar? Semangat sekali ya. Oke, sekarang kita akan melakukan post test untuk terakhir ya. Oke, ya, silakan yuk kita lakukan post test bersama yuk. Oke, kita akan lihat ya hasilnya bagaimana. Oke, ternyata yang pertama adalah Mas Ishak ya, kita bukan. Kemudian peringkat kedua ada Mas Rafif dan yang ketiga adalah Muhammad siapa ini?
Oke, Muhammad Aditya ya. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Semoga nanti ini mendapatkan ya pemahaman yang lebih gitu ya. Kemudian semoga kalian benar-benar paham setelah melakukan proses ini. Oke, di sini Ustadz akan melakukan refleksi pembelajaran setelah kalian sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Di sini Ustadz ingin mengetahui respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ya, bisa? Oke, sekarang untuk respon yang pertama adalah bagaimana perasaan Anda? Apakah tugasnya sudah selesai? Alhamdulillah ya, LKS sudah selesai semua ya. Kemudian yang kedua, apakah materinya mudah dipahami? Dipahami ya. Terima kasih ya. Oke, kemudian yang ketiga, apakah proses pembelajarannya menyenangkan? Semangat sekali ya. Ini saking semangatnya sepertinya ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silahkan laporan hasil diskusi kalian, tadi ya presentasi kalian, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan disajikan ke dalam suatu bentuk laporan, nanti diberikan ke Ustadz, dikumpulkan. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kemudian, pada materi berikutnya kita akan mempelajari berkaitan penentuan pH larutan garam. Ya, yang tentunya merupakan kelanjutan dari pertemuan hari ini. Oke. Sebelum Ustadz akhiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak ada. Oke, apakah sudah paham semuanya? Sebelum menutup pembelajaran, Ustadz selalu mengingatkan agar kalian jangan lupa untuk selalu belajar ya. Yuk kita berdoa bersama, silahkan berdiri semua, menghadap ke depan semuanya. Kita akhiri hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Silakan Mas Dik. Marilah kita beri pelajaran pada ini sama-sama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Ustadz akhiri. Banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.